Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar Bu Revnita? Alhamdulillah, sehat, baik. Ya, Makasih, ini Pak. pada diskusi kita kali ini eh, kita akan bahas sesuatu yang apa yang menurut Ibu nih, apa yang eh, Ibu bisa Ada, Pak. kemukakan. Ada, Pak, ada. Ya, Boleh diskusi dengan Bapak, Pak? ya, dengan senang hati Ah, Bu. ya. Ya, Ya, makasih, Pak. Wih, saya ganggu waktu Bapak. Ini memang ada yang ingin saya sampaikan ke Bapak, dan saya eh, kayaknya butuh lah bantuan Bapak nih untuk menguatkan diri saya untuk menyelesaikan masalah saya. Bisa ya, Pak, ya? ya baik. Kita coba ya Nah, di Ibu sendiri nih yang bisa menyelesaikan. Ya baik. iya, nanti ya saya ya makanya saya mencari teman untuk bisa memberikan penguatan pada saya, Pak, ya, Pak, ya. Ya. Ini Pak, kan sekarang nih sekolah udah yang sudah ada sekolah penggerak. Kemudian untuk sekolah yang belum sekolah penggerak, sekarang sudah ada pula kan sekolah yang menggunakan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, nah kita nih pengawas tentu harus ikut juga lah dengan perubahan yang baru ini, karena Pak ya. Ya, Yang sebelum ini kan kita memakai membuat program yang sesuai kurikulum K13 gitu kan ya Pak ya. ya, Nah, sekarang yang masalah saya jadi kalau sekarang udah kurikulum berubah tentu program kita kayaknya berubah juga kan gitu ya Pak ya. iya, iya, betul. Berarti jadi saya terpikir kalau sudah ada pakai IKM berarti tentu instrumen kita untuk pendampingan ke sekolah atau pembinaan baik segi manajerial dengan akademiknya itu berubah juga tuh ya Pak. Atau Iya, gimana betul. tuh Pak? Ya, ya, baik. Jadi saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan, ini tujuan ataupun topik yang akan kita bahas nih tentang Hmm. perencanaan ya, perencanaan pengawas, Perencanaan eh, program pengawas. program atau perencanaan pengawas untuk melakukan monitoring dan pembinaan pada sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka atau kurikulum mandiri ya Bu ya. Ya. Iya, iya Pak. Berarti kan yang Eh, kita dari sesuaikan. seluruh sekolah binaan Ibu, berapa yang melaksanakan, berapa yang sekolah penggerak, berapa yang sudah mendaftar melaksanakan mandiri, dan berapa yang belum, Bu? Ya. Jadi kalau untuk yang sekolah penggerak, sekarang ada satu. Berarti sekolah penggerak angkatan 1. Kemudian sekarang ada dua lagi, dia ikut yang satu mandiri, mereka mandiri berubah. Dan Ya. yang satu sekolah lagi yang IKM-nya yang mandiri berbagi. Nah, yang Mandiri. dua yang baru ini sekolah swasta, kalau yang sekolah penggerak sekolah negeri, gitu Pak. Oh ya. Yang belum masuk, yang belum IKM masih berapa sekolah di binaan Nah, Ibu? Oh, ada masih ada. satu juga ada satu sekolah masih murni dia K13, belum ikut Oh AKM, ya. belum ikut IKM apapun. Saya Jadi belajar lebih gitu. lebih banyak ke yang melaksanakan kurikulum Merdeka atau IKM ya. Ya, jadi Iya, kelihatannya jadi ada banyak. ya sangat perlu untuk membuat Nah, perencanaan yang sesuai dengan eh, kurikulum Merdeka. ya Pak, Pak. Eh, dari sekian program itu kan program kita itu ada tugas kita itu kan penyusunan program nantinya ya, penyusunan program. Ya. Kemudian kita ada pembinaan. Kemudian Mm-mm. hal-hal yang baru sekarang ini kan KWSP, kemudian CP, TP, ATP, modul ajar ini kan baru, istilah baru semua ini. Nah, dari dari semua itu, yang mana yang ingin Ibu fokus dulu untuk perencanaannya? Program yang mana ini? Pas semuanya. Oh, mung- mungkin saya untuk perencanaan mungkin kita pembinaan kepala sekolah dan guru dalam membuat perangkat dulu ya Pak ya.
dan buat Saya terpikir perangkat. baru itu. Ya, Nah, pembinaan. Jadi kalau kita kita buat paling program. pertama menyusun program, nanti programnya Iya. pembinaan ya. Cuma nanti bahasanya pembinaan apa coaching. Oh, oh iya iya. Iya, Gimana karena bagi-bagi kita ya? sekarang kita sekarang sudah mulai dengan istilah baru coaching apa fasilitasi apa kita jadi mentoringnya. Ya, Oh kita harus iya iya. menyesuaikan juga. Karena bahasa kita dulu kan pembinaan ya, pembinaan. Eh, Oh, baik. Sebelumnya Ibu kan sudah memiliki program juga kan di Sudah kepengurusan tapi sebelumnya sudah, eh, sudah. ya. Tapi Ya, yang udah nih kita samakan aja dengan sekolah penggerak dengan sekolah tidak penggerak sama aja gitu Pak. Jadi ya. Jadi kayaknya apa berubah juga ya Pak? eh, karena ada beberapa yang berubah nih. Kalau saya menurut saya terkait dengan bagaimana kita melaksanakan coaching sekarang ini. Kemudian terkait pula dengan Permen 15 tahun 2018 itu tugas pokok kepala sekolah itu adalah supervisi akademik terhadap guru, bukan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini kan tumpang tindih juga dengan tugas kita. Cuma nanti Ibu akan lebih fokus ke supervisinya kah atau lebih fokus ke pembinaan Ibu? Ah, kalau pemahaman saya kayaknya sama dengan Bapak. Saya jadi fokusnya ke pembinaan karena Ke seperti pembinaan. yang Bapak sampaikan tadi, karena supervisi itu kan sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi saya pikir saya melakukan pembinaan kepada sekolah lagi bagaimana dia melakukan supervisi. Oh iya, Nah, jadi rencana saya seperti itu, Pak. ya, Rencana jadi saya bagaimana memberdayakan kepala sekolah untuk melakukan supervisi. supervisi. Nah, jadi Ya. saya identifikasi, jadi program yang ingin Ibu fokus ini adalah menyusun program pembinaan atau pendampingan ataupun coaching terhadap kepala Kepala sekolah untuk sekolah. melakukan supervisi ya. Ya, Ya, boleh ya, Pak. ya Oh, melakukan berarti supervisi. ya gitu aja, Pak. Nggak apa-apa. Berarti saya tadi mencoba melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah, bagaimana sekolah itu melakukan supervisi ya, Pak ya. Ya, Berarti, oke, makasih, Pak. Jadi, ya, uh, agak terang jalan saya dikit mana yang saya mau ambil langkahnya ya, Pak ya. Cuman berarti setelah itu saya bikin instrumen lagi, begitu kan ya, Pak ya? ya, tentunya Saya sesuai dengan apa yang kita harapkan dari kepala sekolah. Kira-kira menurut Ibu eh, kompetensi kepala sekolah dalam melakukan supervisi itu apa yang Ibu inginkan? Karena tugas pokok mereka itu kompeten melaksanakan supervisi, Bu, ya kan? Apa yang Ibu ya. inginkan dari kepala sekolah itu terhadap kemampuannya dalam melakukan supervisi? Ya berarti saya ingin kepala sekolah itu dia paham juga tentang perangkat ajar. Gitu. Jadi kalau dia harus, saya ingin gini, sebelum dia melakukan supervisi kepada kepada guru-gurunya, berarti kan kepala sekolah ini juga harus paham dulu perangkat ajar di kurikulum Merdeka ini kan ada perubahan istilah ya Pak ya. Ya, Jadi kepala sekolah ini harus paham dulu. Nah, jadi saya pikir saya berilah pemahaman dulu kepada kepala sekolah mengenai perangkat ini dulu Pak, gitu. oh ya, Rencananya gitu Pak. ya, jadi berarti sudah masuk ke rencana aksi Ibu ini ya, sudah Oh, rencana ASI ya Pak. aksinya ya Oh, aksinya eh, mau memperkuat dulu kepala sekolah ke perangkat gurunya harus dia tahu dulu. Eh, Apakah kepala oke. sekolah itu saat ini sudah mengetahui sekian apa atau apa saja perangkat guru itu menurut Ibu? Eh, sebatas ini dari kalau saya ambil semua sekolah binaan 50-50 sih Pak. Kalau Ya, yang sekolah penggerak berarti plus sekolahnya sudah tahu. sudah tahu. Nah, yang akan masuk ini masih ada yang belum. Iya. Yang Iya. masih yang baru yang tahun ini mendaftar mandiri yang bersekolah ini memang dia belum tahu tuh Pak. Oke, jadi Dan yang pertama pelatihan untuk ya, yang pertama Ibu akan memberikan penyegaran lah terhadap perangkat-perangkat ya guru itu. Kemudian yang kedua berarti Ibu akan menyusun
instrumen supervisi terkait dengan eh, instrumen sekolah penggerak kan. Berarti kan kalau dulu kita RPP, sekarang berarti ganti modul ajar. Kalau Ya, RPP komponennya apa dan saja, sekarang modul ajar komponennya apa aja yang ada di dalam itu harus ya, tertulis ya. dalam instrumen kita. Kemudian ada ATP, ada TP, mungkin ada asesmen diagnostik mungkin untuk penilaiannya. Ya, RPP Eh, juga, nah Pak. ya, menurut Ibu, bagaimana Ibu mengembangkan instrumen ini? Apa sendiri atau dengan teman-teman? Ah, yang terpikir sekarang mungkin saya kolaborasi dengan teman dulu kayaknya Pak. Kalau Kolaborasi. memang saya rancang sendiri, tapi nanti saya rencana kolaborasi dengan teman. Kebetulan teman saya ada fasilitator angkatan 4 nih Pak. Nah, Iya, jadi iya. kita kolaborasi kayaknya dulu supaya Iya, nggak capek-capek nanti udah capek-capek bikin, nggak taunya nggak cocok kan. Jadi cocok ya. kita Iya, cari teman yang sudah fasilitator ini, jadi kita bisa berdiskusi. Nah, kayak gitu iya, rencananya Pak. iya, iya. Cocok berarti ya, pas berarti kan ada fasilitator atau teman yang fasilitator. Mungkin kita juga di grup bisa saling tukar informasi nanti gimana instrumen Ah, yang pas untuk sekolah penggerak maupun yang pelaksana IKM dengan beberapa model itu. Ada yang iya, belajar mandiri dan berbagi ya. Mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi ya. Ya. iya, iya. Kapan eh, itu rencana penyusun? Saya dua saja nih saya lihat. Ibu melakukan pendampingan ke kepala sekolah, kemudian ibu sendiri akan menyusun instrumen. Kapan rencana mau dilaksanakan? Nah, berarti karena ini waktunya udah mendesak, sekarang udah orang dah libur, sekarang PPDB, berarti di bulan Juni lah Pak, di bulan Juni awal. Kan sekarang Juni, awal Juli ini lah. Rencana tanggal tanggal 1 Juli saya akan kita ketemu dengan teman, kemudian kita mencoba merevisi ya Pak ya, karena kan bulan Juni kan Pak, program kita kan dibuatnya biasanya kan Januari. Ya, Berarti Pak saya Januari. revisi ini aja kayaknya Pak, Hmm, pemahaman tentang perangkat sama apa revisi instrumen kayaknya Pak. ya, Mungkin fokus saya ke situ dulu, kemudian nanti mungkin kayaknya di bulan Juni, Juli, Juli maaf, bulan Juli inilah Pak rencana. Ya Allah. ya, ya. Ya nggak apa-apa tuh, bisa tuh ya Pak ya, sebab Juli ini kan orang sekolah libur, jadi kita Kita mempersiapkan. ya kita memang jatahnya awalnya kan masih untuk mempersiapkan perangkat kita ya, perangkat Ya Pak. kita. Eh, Oke. Kira-kira indikator keberhasilan ibu bahwa ibu bisa melaksanakan aksinya ini, eh, rencana aksi ini Nah, apa ibu? kalau untuk kepala sekolah, saya pikir indikatornya kepala sekolah sudah bisa memberikan penilaian terhadap RPP yang dibuat oleh guru dulu. Misalkan kita nanti Ya, adakan kegiatan, modul ajar ya, terus modul ajar. jadi Hmm, indikatornya jika kepala sekolah sudah memahami modul ajar, baik modul ajar dan apa RPP lah. iya, Perangkat ajar itu iya, ada modul, ada RPP iya, indikatornya. Yang kedua, eh, indikator keberhasilannya jika memang sudah tercipta instrumen saya. mantap. Kalau belum. Jadi tidak mikir lagi dari mana instrumen ini, tapi ternyata ibu sendiri nanti akan menyusun bersama teman-teman ya ibu ya. Ya, kalau Indikator kemarin-kemarin mungkin masih apa nih, gimana instrumennya, tapi sekarang ada gambaran ibu ya, bagaimana ya, nanti ya, instrumen harus ada di awal tahun ajaran baru ini. ya kayak gitu dan Pak. Makasih juga. Ya, ya, saya pikir sudah sampai ke puncaknya ibu. Jadi dari permasalahan tadi kita bisa menemukan solusinya. Ya, bagaimana menurut ibu hasil diskusi Ya kita? berarti ya, ya jadi berarti gini ya Pak. Terima kasih Pak. Jadi tadi saya sebenarnya kan ragu-ragu nih apa yang ingin saya sampaikan
ke Bapak. Tapi setelah Bapak arahkan saya, jadi saya jadi sudah bisa kayak ibarat ekor tikus ya Pak ya, sudah menjurus ke titik titik pemahaman saya. Jadi nanti kita nih sebagai pengawas kayaknya merevisi program kita lagi khususnya untuk pembinaan kepala sekolah dalam hal perangkat ya Pak, karena Iya, perangkatnya sekarang sudah berbeda dan istilahnya pun berbeda dan teknik pembuatannya juga sedikit berbeda. Jadi itu kesimpulan saya yang pertama, berarti dari arahan Bapak itu saya bisa ambil eh, benang merahnya bahwasanya saya harus membuat atau merevisi program saya untuk pembinaan kepala sekolah. Kemudian saya yang kedua harus tercipta tuh instrumen saya supaya nanti kita iya, turun ke tangan instrumen saya siap gitu, siap pakai. Makasih Pak atas arahan dari Bapak. iya. Catatan saya terakhir, tugas pokok kita ini kan ini jadi bahan diskusi ini. Kita kan awal-awal melaksanakan tugas akademik dan manajerial, tapi sementara Ya, permen tugas pokok kepala sekolah itu adalah manajerial, supervisi, dan revisi keusahaan. Nah, supervisi perusahaan. ini terhadap guru dan terhadap tenaga kependidikan. Nah, biasanya Ya, juga itu melaksanakan supervisi. Nah, kalau di saya, dari tahun kemarin itu, kita mencoba merubah, kita berdayakan dulu kepala sekolah ini sesuai dengan permen itu. Kami paksa kepala sekolah untuk melakukan masuk. supervisi bersama timnya. Iya, iya Nah, betul betul. hasil Nah, supervisinya itu yang kita verifikasi. Tapi sekali-sekali kita masuk juga. Nah, jadi kami kurangi porsi masuk ke kelas, tapi memaksa dalam tanda kutip agar kepala sekolah dan timnya yang melakukan supervisi. oh berarti Pak boleh tanya berarti ketika kita masuk berbarengan dengan kepala sekolah waktu supervisi ya Pak? Enggak, kalau Oh, saya tagih, mana hasil supervisinya? oh berarti kita nggak barengan dengan kepala sekolah waktu supervisi masuk Enggak, kelasnya. enggak. Kalau saya saat kemarin itu, saya paksa mereka untuk melakukan supervisi, kemudian secara verifikasi, benar juga nggak lakukan Oh, supervisinya? Gimana catatannya, apa benar nggak? Katanya kan kalau ditanya, sudah supervisi, sudah. Tapi saya minta mana laporan, mana hasilnya? iya, Kalau supervisinya itu yang kita arahkan, kalau saya, supaya benar. Karena tugas pokoknya mereka itu. iya, iya betul Pak. Artinya dengan begitu kan kita berarti kita juga sudah melaksanakan tugas kita sebagai supervisor. Menurut Iya, diskusi kami di Kota Bima gitu. Nah, iya, iya kalau betul Pak. perangkatnya yang kita buat ya bisa kita berikan ke kepala sekolah ya pakailah perangkat ini untuk melakukan supervisi yang kurikulum Merdeka ini. Ya, jadi kita jalan sama-sama lah. Tapi beberapa guru ya bisa juga kita masuk gitu. Karena kenapa kenapa dikurangi? Karena memang ada pertanyaan, ini kan tugas pokoknya kepala sekolah supervisi, kenapa pengawas Iya, yang masih nah, kita iya, balik, iya. kepala sekolahnya sudah benar nggak melakukannya? Itu yang kita tagih juga. Jangan ngomong saja, ini tugas kepala sekolah bukan tugas pengawas. Ya baik, mana tugasnya terlaksana apa enggak? Iya. Kira begitu. Ya Ibu, diskusi kita sudah cukup panjang ini. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama. Bersedia mendengarkan Eh, curhatan saya. ini, ini benaran apa latihan? Iya, iya Pak. Ini ini nggak tahu benaran apa latihan jadi latihan kayak benaran jadinya. Nggak apa-apa, benar juga tuh Pak. Kan Iya, memang kita latihan, tetapi isinya kan benaran benar juga, tuh Pak. benaran kasusnya ya. Iya, Ya iya demikian betul. Ibu, yang bisa saya lakukan untuk Iya, mendampingi Ibu menyelesaikan iya, topik permasalahan yang terkait dengan perencanaan di dalam melakukan iya, supervisi di tahun ajaran baru ini. iya Mudah-mudahan Pak. lain waktu kita bisa berdiskusi lagi. Iya Sekian, Pak. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.